Data laporan Komnas Perempuan tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, paling banyak pada ranah relasi personal mencapai angka 6.480, di mana dari jumlah tersebut, terdapat 20% kasus kekerasan dalam pacaran, 1.309 kasus. Kekerasan dalam pacaran mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, yang melibatkan laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku maupun korban. Beberapa bentuk kekerasan tersebut seringkali terjadi tanpa disadari oleh pelaku maupun korban dalam relasi berpacaran, terlebih ketika menggunakan dalih sebagai wujud peduli dan bentuk cinta. Dalam konsep yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, terdapat bentuk kekerasan simbolis yaitu proses di mana si dominan merasa berhak menentukan makna dari suatu hal sebagai satu-satunya pandangan yang paling benar, sementara si terdominasi menerima proses ini sebagai sesuatu yang memang seharusnya berlaku. Kekerasan simbolis seperti ini menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam pacaran yang terjadi. Bagaimana fenomena pacaran di Yogyakarta? Pacaran merupakan masa saling mengenal satu sama lain, dengan tujuan memahami dan mengerti kepribadian pasangannya. Fenomena pacaran di Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja mulai menjalin hubungan pacaran pada usia 13-18 tahun, di mana 73,3% remaja memulai pacaran pada saat SMP dan SMA, 18,1% memulai pacaran pada jenjang SD, dan 8,6% mulai hubungan pacaran pada jenjang perguruan tinggi. Faktor yang menyebabkan lebih cepatnya remaja memulai hubungan pacaran diantaranya adalah 1. Faktor perkembangan psikologis, dan 2. Faktor media sosial. Lalu, seberapa lama mereka menjalin relasi pacaran? Berdasarkan data terdapat sebanyak 41% remaja yang menjalin relasi pacaran dalam rentang waktu 0-6 bulan. Sebanyak 19% remaja menjalin relasi pacaran selama 6-12 bulan, dan 40% remaja menjalin relasi pacaran selama lebih dari 1 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup banyak remaja yang menjalin relasi pacaran dalam waktu yang singkat, yaitu rentang 0-6 bulan dan lebih dari 12 bulan. Mengapa remaja di Yogyakarta menjalin hubungan pacaran? Sebanyak 30,5% remaja mengemukakan bahwa alasan mereka berpacaran adalah untuk mencari hiburan. Sebanyak 53,3% remaja menyebutkan bahwa memiliki pacar menjadikan dia lebih semangat dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti sekolah, kuliah, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Sebanyak 8,6% remaja menyebutkan bahwa alasan mereka menjalin relasi pacaran adalah karena tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya, terdapat 43,8% remaja di Yogyakarta menjalin relasi pacaran dengan alasan mencari teman dekat. Sebanyak 57,1% remaja Yogyakarta menjalin relasi pacaran untuk mencari teman berbagi, khususnya berbagi tujuan, semangat, dan perasaan yang sama. Dan sebanyak 25% remaja di Yogyakarta menjadikan relasi pacaran sebagai sarana untuk mengisi waktu. Beberapa kekerasan dalam pacaran bisa berupa 1. Menyalahkan, 2. Intimidasi, 3. Pelecehan seksual, 4. Kekerasan fisik, 5. Ancaman, 6. Dominasi, 7. Penghinaan, dan 8. Posesif. Dalam penelitian ini, beberapa aspek yang digali diantaranya adalah aspek menyalahkan. Pada aspek menyalahkan, pelaku berusaha menyudutkan, menyalahkan, dan merendahkan pasangan baik dengan ucapan verbal maupun tindakan. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan, sebagian besar informan, 94%, meminta maaf apabila telah melakukan kesalahan atau membuat pasangan kecewa. Lalu sebanyak 87,7% juga menyatakan bahwa mereka lebih sering meminta maaf terlebih dahulu dibandingkan pasangannya. Pada aspek menyalahkan pasangan terdapat total 42,9% informan yang mendapat perlakuan di mana pasangan mendiamkan informan ketika terjadi konflik atau masalah dalam relasi pacaran. Aspek intimidasi. Intimidasi menurut KBBI adalah tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu, dapat berbentuk gertakan maupun ancaman. Dalam penelitian ini, ditemukan sebanyak 30% remaja mendapatkan perlakuan bentakan atau komunikasi dengan nada tinggi dari pasangannya. Bahkan 12,9% responden mengaku pernah diancam oleh pasangan karena tidak mau melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh pasangan. Lalu,
Terdapat 65,7% remaja takut melakukan sesuatu hal tanpa diketahui pasangan. Selanjutnya, ada sebanyak 81,9% responden remaja di Yogyakarta mudah memaafkan pasangan apabila berbuat salah, dan 61,9% diantaranya mengaku bahwa mereka akan marah apabila pasangan berbuat kesalahan. Aspek pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada sekitar 25% responden yang berada pada relasi menyatakan tidak perlu meminta izin ketika akan menyentuh bagian tubuh pasangan. Sebanyak 28,5% responden pernah mendapat perlakuan dibandingkan dengan mantan atau orang lain oleh pasangan. Kemudian, terdapat sekitar 40% responden melakukan sesuatu hal untuk membuat pasangan cemburu. Data juga menunjukkan ada sekitar 40,9% responden yang tidak menanyakan kesediaan ketika melakukan kontak fisik dengan pasangan. Angka ini cukup besar, mengingat hampir setengah dari jumlah responden mengaku tidak menanyakan kesediaan pasangan ketika akan melakukan kontak fisik, yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual. Hal ini didukung dengan temuan penelitian yang juga menemukan bahwa ada sekitar 11,5% responden memberikan pengakuan bahwa pasangan mereka akan marah apabila menolak melakukan kontak fisik. Selanjutnya adalah perlakuan. Dalam menjalin relasi pacaran ditemukan bahwa ada sekitar 60% mengaku pernah meminta putus kepada pasangannya selama menjalin relasi pacaran. Terdapat 26,1% diantaranya menyatakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang buruk atau ancaman dari pasangan saat ingin mengakhiri hubungan pacaran. Dan ada sebanyak 15,2% dari total keseluruhan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan ketika terjadi kesalahpahaman dalam relasi pacaran. Bahkan 43,8% juga menyatakan bahwa mereka memiliki rasa takut saat akan mengutarakan sesuatu pada pasangannya. Kemudian ada dominasi. Dominasi adalah mengacu pada kekuasaan, kemenangan, keunggulan, kontrol, otoritas, pengaruh, pengendalian, penguasaan, wewenang, dan yurisdiksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 40% remaja di Yogyakarta merasa bahwa mereka perlu untuk meminta izin pada tindakan yang dilakukan dalam relasi pacaran, dan ini menjadi sesuatu hal yang wajar dan normal. Lalu, bagaimana cara menghindari kekerasan dalam pacaran? Pertama, yuk kenali dulu calon pasangan kamu secara menyeluruh, mulai dari latar belakang dia, sebelum memulai sebuah komitmen yang lebih serius. Kedua, jangan takut untuk mengatakan tidak, apabila mendapatkan tindak kekerasan. Ketiga, libatkan orang tua serta orang terdekat apabila kamu merasa sulit untuk menyelamatkan diri dari sebuah hubungan yang tidak sehat. Dan terakhir, beranilah untuk bersuara dan melaporkan tindak kekerasan.